Perkenalkan, nama saya Nuri Dwi Rahmawati, saya dari SMK Negeri 2 Malang. Hari ini kita akan melakukan uji kinerja UTG Daljab 2020 di Universitas Negeri Medan. Hari Senin, tanggal 30 November tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, Nak? Baik semuanya? Baik. Oke, masih di rumah ya? Nggak kemana-mana kan? Kita ketemu lagi di daring pembelajaran Food and Beverage hari Senin di tanggal 30 November 2020. Untuk absensi hari ini, nanti Ibu share linknya di Google Classroom. Jangan lupa untuk absensi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, biar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ada yang mau mimpin doa? Pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Seren. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita apresiasi dulu. Kita mengulang pembelajaran yang kemarin. Siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Sayuran, Bu. Arisa? Prinsip dasar memilih sayuran. Prinsip dasar memilih sayurannya, yang pertama, memilih bahan yang bagus. Iya, betul. 2, memilih warna cerah dan segar. Iya. Untuk prinsip potongannya, yang pertama, mencuci dengan benar. Iya, betul. Ya, jadi masih ingat ya, minggu kemarin kita membahas tentang sayuran. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang ayam. Ya, tentang ayam ya. Bagian-bagian potongannya nanti dipotong menjadi berapa kita bahas di hari ini. Hari ini kita mengenal bagian ayam atau unggas ya. Sebelum kita memulai materi, saya akan memperlihatkan video yang nanti kamu harus memperhatikan, karena nanti di rumah kalian harus mempelajari, membuat potongan-potongan ini, kemudian di video atau di foto, nanti dikirimkan ke Google Classroom. Nanti Ibu buatkan kantongnya untuk pengumpulan tugas. Baik, sudah siap? Welcome back. Baik lagi sama gue Wilgos. Nah, hari ini ini adalah video tips untuk kalian dan kita akan ngebahas yang namanya ayam. Bukan ayam kampus, ayam negeri dan ayam pejantan. Nah, kita akan ngebahas kayak tips untuk memilih ayam dan cara memotong si ayam ini. Nah, tipsnya, kalau kalian beli ayam, ada 3 tempat. Pasar, supermarket, dan supplier. Kalau kalian buat jualan, obviously cari yang di supplier karena bisa lebih murah dan kuantitasnya lebih banyak. Nah, kalau kalian beli di pasar, itu cenderung lebih murah. Tapi gue saranin datang pagi-pagi banget biar ngedapetin ayam dengan kondisi yang paling fresh. Karena dia nggak ada kulkas untuk ngedisplay ayamnya. Obviously kalau kalian datangnya siang, ayam itu udah terlalu lama nangkring di atas meja tuh kelamaan, ya kan? Jadi bakterinya tuh udah terlalu berkembang, salmonellanya, dan itu berbahaya. Oke? Kalau misalkan kalian mau beli siang-siang, gue saranin ke supermarket. Karena dia ada tempat penyimpanan yang lebih proper. Oke? Dia ada showcase chiller kita sebutnya. Jadi keadaan ayamnya tetap terjaga dengan ditaruh di tempat suhu yang dingin. Jadi bakterinya nggak berkembang dengan cepat. Nah, di sini gue udah ada 2 ayam negeri dan ayam pejantan. Ayam pejantan itu mirip kayak ayam kampung tapi lebih murah, nggak segurih ayam kampung dan juga nggak sealot ayam kampung. Jadi gue lebih suka ayam pejantan ini atau ayam kalasan disebutnya. Ayam negeri gue pilih yang emang agak kurusan karena gue takut makan ayam negeri yang terlalu gendut. Menurut gue yang terlalu gendut itu banyak suntikannya dan makanannya terlalu dipaksa banget, jadi cepet gendut dan agak
sedikit ngerasa nggak healthy aja makannya, agak berbahaya buat gue sendiri. Terus untuk kalau kalian lihat nih, milih ayamnya kan, ini gue beli di pasar tadi pagi-pagi. Kalau kalian pegang nih dagingnya nih, ya, dia masih firm, masih apa ya, masih keras, masih kuat, masih kaku. Jadi kalau kita push dia bakal balik lagi. Itu satu. Kedua, kalau dicium, bau ayam yang enggak, ya pasti kalian bisa ngebedain adalah bau busuk-busuk itu sama bau ayam yang fresh baru dipotong dan baru dikulitin kayak gini. Gitu. Baunya bau ayam yang menyenangkan kurang lebih. Pastikan ayamnya ini kalian andukin dulu, ya. Make sure dia kering, biar talenan kalian atau cutting board kalian itu nggak jorok, biar nggak basah, nggak becek. Jadi mesti diandukin dulu, abis dibilas air. Taruh di sini. Up. Nah, untuk ayam negeri yang ini, gue bakal jadiin ini cuttingan western. Tulangnya nggak kepake mostly, jadi bakal kita fillet. So, kenapa nggak kepake? Karena biasa western itu dia hanya mengambil dagingnya aja dan tulangnya, lehernya, kakinya itu buat bikin stok atau kaldu. So, pertama-tama kalau kalian lihat di sini nih, paha ya kan, ini bakal kita bikin sedikit irisan. Jadi kita bisa ngelihat di sini tuh ada bagian yang namanya join dari si paha, nih di sini. Ya, ini kalau misalkan Indonesia kan dihajar semua sini dipotong ya kan. Kalau western ya, dia hanya ngambil bagian sampai sini aja nih. Bahkan kita kalau misalkan gue bakal potek sedikit, potek. Nah, ini kelihatan joinnya ini namanya. Ini join muscle-nya. Join muscle lagi, join bone-nya, tulangnya ya. Kita akan iris set. Nah, ini ya, kita potong. Terus kita bikin di sini seperti bulatan sampai sini. Nah, ini dapat paha satu, ya kan? Satu lagi sama. Kita iris ininya sampai sini, ya. Terus patahin sampai kelihatan putih-putih. Nih, joinnya ya. Dapetin oysternya. Dapat paha kedua. Ya, cara potongnya. Nah, sekarang tinggal sayap dan dada. Untuk sayapnya sama. Kita cari yang namanya joint bone, engsel. Manusia. Ini kan tangannya kan ada ini nih, engsel nih di sini kan. Nah, ini yang mau kita potong. Kita potong di sini. Ya, jadi kalau kita potong di sini otomatis akan lebih mudah dan nggak merusak bagian tulang dan dagingnya. Nah, ini Ya, diperhatikan potongannya untuk memotong sayap. sih, jadi gampang. Sayap berikutnya, ya, kalian pegang pakai tangan kalian, ya, rasain ada benjolan di sini. Nah, itu yang dinamakan dengan joint bone-nya. Nah, di sini, nih, tuh. Gampang jadinya, nggak merusak dan keangkat. Oke, sekarang tinggal kepala, leher, dan juga dada. Ya, kita akan fillet bagian dadanya. Jadi ini kita pegang ya, tangan kita iris. Kan ya caranya. Pastikan potong. makanya pisau kalian harus tajam. Nah, pisaunya juga harus tajam ya nanti. Kita iris, kita rasakan ada tulang muda di sini, ya. Ikutin aja pisaunya. Pisaunya kalian ikutin, kalian rasain ke bagian tulang mudanya. Ya.
Kalian beset pelan-pelan. Pelan-pelan ya untuk membesetnya ini karena biar dagingnya tidak jadi hancur nanti waktu pemasakan. Dan pastikan pisaunya benar-benar harus tajam. Dapat dada. Ya, dada. Dada. Satu lagi bagian dada. Ini Sama. dadanya tidak ada, Kalian tidak rasain tulangnya tulang ya. mudanya? Ini hanya dagingnya aja. Jadi tulang-tulangnya dia masih tetap berada menyatu pada ayam. Cara memfillet dada ayam. Nih perhatikan ya. Dibeset, tarik, beset, tarik, beset. Hati-hati tangan. Tarik, beset, tarik, beset. Ya, tinggal leher, tulang. Jadi cari sama nih bagian ininya nih, engselnya, ya kan? Kalian cari, potong tuh. Jadi dia nggak akan merusak si dagingnya. Rasakan ada kayak benjolannya. Nih, tengah-tengah sini, potong tuh. Jadi nggak berdarah. Nah, sekarang kalian lihat, kalian dapat dua paha ya. Ini paha atas, paha bawah, paha atas, paha bawah. Guys, sekali lagi ini konten kecil karena gue milih ayam negerinya emang nggak mau yang gede-gede. Oke, ini sayap, dapat dua. Ini drumstick kecilnya, ini sayapnya, wingsnya, ya. Dan ini dua dada yang udah gue fillet, nggak ada tulangnya. Nah, berikut video yang sudah kalian lihat ya. Jadi nanti potongan-potongan itu dipraktekkan di rumah, kemudian di video atau di foto nanti ya. Nah, dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Iya, ya Rate, apa Rate? Kesimpulannya kalau misalkan kita mau dapat ayam, kita ada 3 tempat. Yang pertama di pasar, supermarket, dan supplier. Kalau misalkan kita cari yang murah, kita harus berangkat ke pasar dan mendapatkan ayam yang terbaik. Kalau misalkan mau kualitasnya bagus, kita pergi ke supermarket agar mendapatkan kualitas yang bagus dan penyimpanannya proper gitu. Lalu yang saya sayangkan dari video tadi itu dia keterangannya dia tidak belum, soalnya kan itu yang harus dibutuhkan saat memotong ayam atau ikan untuk menghindari kecelakaan dan yang lain. Itu ya. Jadi perhatikan ya, nanti kalau kamu di rumah saat memotong harus menggunakan hand glove agar sanitasinya terjaga dengan baik. Tuh ya. Baik, berikutnya ini ya. Berikutnya kriteria memilih ayam yang baik. Jadi untuk memilih kriteria yang baik, nih, yang pertama harus mempunyai badan yang besar dan montok. Kemudian dagingnya segar. Nih, cara melihat daging segar bisa dari aromanya. Jadi aromanya dia benar-benar amisnya amis masih baru, bukan amisnya amis yang sudah lama-lama gitu. Jadi jangan. Jadi harus cari yang baunya masih kerasa ayam banget. Kemudian kulitnya segar, putih rata, dan ada yang kemerah-merahan. Jadi putihnya itu rata, mulai dari tadi kan lihat kan yang dari video tadi harus kalian sudah melihat. Jadi putihnya itu putih merata atau mungkin pink. Nah, kalau pink itu juga masih dalam keadaan segar. Jadi jangan sampai membeli ayam yang ada bercak-bercaknya, misal di bagian dadanya ada warna warna agak gelap, merah gelap, terus kemudian di pahanya ada ada warna yang beda. Jadi bahasa Jawanya blentong-blentong warnanya itu. Nah, jadi harus
tidak ada warna selain warna putih rata atau kemerah-merahan. Jadi jangan sampai ada yang warna-warnanya berbeda-beda. Tuh, jadi kalau berbeda-beda bisa kemungkinan ayam itu sudah lama. Kemungkinan yang kedua adalah ayam itu pernah kena pukul atau dia sebelum dia mati atau selama dia hidup dia pernah pernah dipukul orang atau mungkin pernah diapakan, jadi dia ada memarnya. Kemudian ayam yang tua mempunyai di sisi kakinya itu ada taji. Taji itu adalah dia ada daging tumbuh di dekatnya si kaki. Itu namanya taji. Jadi dia sudah lama, sudah tua. Bu, boleh nggak tua itu digunakan dimasak? Boleh dimasak. Kalau ayam sudah tua boleh dimasak, tetapi dia untuk prosesnya nanti harus agak lama karena daging tua sama daging muda itu kan beda. Kalau daging muda dia dimasak 10 menit, 5 menit sudah selesai matang. Tapi kalau untuk daging tua dia harus benar-benar lama, sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, yang berikutnya adalah memiliki mata yang segar dan cerah. Nah, jadi kalau masih dalam keadaan utuh itu kamu lihat kelopak matanya kamu buka, dia masih cerah enggak? Nah, jangan sampai beli ayam yang ada merahnya di matanya, itu ada warna merahnya, ada bintik merahnya, itu sudah ayam yang lama. Tuh. Berikutnya, cara menyimpan unggas. Nah, jadi cara menyimpan unggas setelah kamu dari pasar, dari supermarket, dari swalayan beli ayam, kemudian nyampe rumah segera dicuci. Ya, segera dicuci, dibersihkan. Kemudian kalaupun mau masak hari itu juga, biarkan dia ditaruh di tempat suhu ruangan. Tetapi kalau mau masaknya nanti atau besok atau lusa, langsung dimasukkan ke dalam freezer si ayam itu. Kemudian dimasukkan ke dalam freezer, dia biarkan membeku. Nah, keesokan harinya kalau seumpamanya mau masak, karena keluar dari freezer kan otomatis dia akan menjadi batu. Nah, biarkan dia di suhu ruangan, atau kalau memang pengen cepat, siram dengan air keran, air yang mengalir itu biar cepat. Jangan digunakan air panas ya atau air dingin biar cepat, Bu. Jangan, nanti akan merusak dari teksturnya si ayam. Jadi harus menggunakan air dingin atau air keran. Udah direndam aja sampai dia lunak. Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Ya ada. Berikutnya Ibu lanjut ya. Nih, bagian-bagian potongan dari ayam. Nih, wool chicken. Wool chicken itu dia masih utuh, masih dalam keadaan utuh mulai dari kepala sampai dengan kakinya. Nah, untuk wool chicken biasanya digunakan untuk ayam dimasak, ayam panggang, atau bisa kalau ada acara syukuran itu ingkung. Nah, itu kan. Nah, itu harus ayam utuh, wool chicken namanya. Nah, proses memasakannya sekitar 50 sampai 60 menit. Berikutnya, dada. Nah, dada itu dibagi jadi dua, ada breast skin on the bone dan fillet without skin. Nah, bedanya apa? Nah, kalau breast skin on the bone itu masih dalam keadaan utuh, ada kulit dan tulangnya. Kebalikannya kalau breast fillet without skin itu tidak ada. Nah, kalau yang di video tadi termasuk yang mana, yo? Siapa yang bisa? Apakah termasuk breast skin on bone atau breast fillet without skin? Breast fillet without skin. Ya, without skin. Ya, jadi yang video tadi itu tidak ada tulangnya. Jadi dia diambil dagingnya saja. Oke. Berikutnya ting. Ting itu adalah paha bagian atas. Nah, untuk bagian ini cirinya dia adalah lapisan dagingnya cukup tebal ya. Untuk pemasakannya sekitar 10 sampai 12 menit. Nah, untuk paha atas biasanya digunakan bisa dimasak jadi ditepung. Nah, itu digoreng pun juga bisa. Untuk bagian ayam sebenarnya itu semua bagian yang setelah dipotong-potong itu memang mau dimasak apapun
silahkan. Beda dengan daging. Kalau daging sapi terutama itu ada bagian-bagiannya. Nah, untuk bagian mana-mana ya minggu depan aja ya kita bahas. Kita bahas tentang ayam. Kalau ayam rata-rata mau apa namanya? Mau dada, mau drumstick, mau ting itu mau digoreng, mau di bumbu kecap atau mau disemur atau mau di apa itu tidak ada aturannya. Tuh. Berikutnya drumstick. Nah, kalau drumstick, nah kenapa dia disebut sebagai drumstick? Karena bentuknya sudah seperti stick ya. Nah, itu. Jadi untuk pemasakannya sekitar 14 sampai 16 menit. Tuh, drumstick. Berikutnya wing. Wing ini dibagi menjadi 3 ya, Nak. Ada wing trip, ada mid joint wing sama drummet. Nah, ini yang membedakan di wing. Jadi ada 3 bagian. Ini ya. Yang bagian wing trip itu adalah bagian sayap yang paling ujung. Nih, lancip. Kelihatan ya? Kelihatan, Nak? Kelihatan yang Ibu kursor? Nah, ini ya bagian tripnya atau wing tipnya. Jadi dia bagian lancipnya. Jadi ada ini lancip. Yang kedua adalah mid joint wing. Itu bagian tengah. Mid berarti kan tengah ya, di tengah-tengah. Ini bagian tengahnya. Kemudian drummet. Dia yang bagian dekat dengan dada. Nih, dekat yang menyatu dengan dada. Yang pakai yang drummet. Nah, untuk pemasakannya dia adalah 10 menit. Nah, untuk sayap dia rasanya pasti ya gurih tuh. Nih, ya. Berikutnya, nick. Nick itu apa? Nick itu apa? Leher. Leher. Nah, nick itu adalah leher. Jadi, nih ya, tapi dalam bahasa ayamnya, nick itu jadi satu antar kepala dan yang namanya leher di satu nick. Nah, tuh nick dalam artiannya itu memang dalam kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris itu dia leher, tetapi dalam bahasa ayam dia jadi satu kepala dan leher. Ya. Berikutnya. Leher. Nah, masih mendengar Ibu ya? Nah, berikutnya. Ya, nah, untuk memasak nick, jangan lupa ya paruhnya ini dipotong ya. Ini ya, paruhnya ini jangan lupa untuk dipotong. Nah, jadi jangan sampai dilihat disajikan ke tamu masih dalam keadaan utuh paruhnya seperti ini. Jadi harus dipotong terlebih dahulu. Terus kemudian ini ya terlihat sayatan untuk mematikan si ayam itu harus ada sayatannya di sini. Jadi harus itu benar-benar tersayat agar si ayam itu menjadi halal. Karena ada beberapa pemotongan ayam yang dia hanya sekedar potong terus kemudian diolah, itu jangan. Jadi kamu harus tahu antara masakan yang halal dan tidak. Kalau yang halal itu benar-benar uratnya dari ini, jadi harus kepotong semuanya. Jadi potongannya si lehernya ini adalah heart. Sekarang kita ke bagian dalamnya si ayam. Nah, di dalamnya ayam itu ada apa saja yang bisa dimasak di masakan Indonesian food. Kalau orang American Western itu jarang menggunakan ini. Kalau Indonesian food ya masih menggunakan. Ini heart ya. Heart adalah nama ayam bagian jantung. Zat. Nah, gisat itu adalah ampela. Jadi ada ampela, ada ati, ya kan? Nih ampela. Nah, ampela kalau kamu beli di pasar, usahakan dia sudah terpotong atau terbelah menjadi 2 seperti ini ya. Kenapa dia harus dibelah menjadi 2? Karena dalamnya itu empedu, Bu. Jadi pahit gitu. Bukan empedu. Nih, karena di dalamnya ini kan yang namanya ampela. Ampela itu jadi nyambung dengan usus. Nah, usus kan tahu kan si ayam makan otomatis kan masuk melalui usus, kemudian masuk ke gizat, masuk ke ampelanya ini. Nah, kemudian sama ampela akan disaring. Mana makanan yang bisa dicerna, diedarkan ke seluruh tubuh, mana yang tidak. Nah, di ampela itu nanti dia yang bagian kotorannya. Nah, nanti nyambungnya ke belakang adalah ke tail atau ke brutunya itu. Jadi dibuang. Jadi yang namanya di dalamnya ampela itu harus dibuang karena ini adalah kotorannya dari sisa-sisa makanan yang tidak bisa terserap oleh si
tubuh. Berikutnya adalah liver. Nah, ini hati ayam atau namanya adalah liver. Nih hati ayam. Tuh. Kalau hati ayam biasanya dimasak apa? Kalau kamu di rumahmu, ibumu masak, masak apa? Hah? Kecap. Iya, dimasak bumbu kecap. Atau ada lagi di rumah kalian? Di Bali, Bu. Di bumbu Bali boleh, di krengseng boleh. Itu ya, sesuai dengan ini kesenangan, kesukaan. Berikutnya adalah feet itu namanya adalah kaki atau ceker. Nah, untuk pemasakan ceker, ini usahakan ya kukunya sudah terpotong semuanya. Nah, ini potong ya. Jangan sampai si kaki ayam disajikan ke tamu masih dalam keadaan yang kukunya masih dalam keadaan panjang-panjang. Terus juga di bagian tengahnya ini harusnya dibalik ya. Di bagian tengahnya itu ada kayak ini loh, tengahnya sini terlihat tangannya Bu Nuri kayak kulit arinya yang ada di kakinya ayam harus diambil juga. Kulit arinya itu biasanya warnanya kuning itu loh ya. Nih yang terakhir adalah tail atau ekor ayam nih bagian belakang. Atau namanya bagian brutu. Kalau orang Jawa bilang brutu. Mitosnya adalah brutu tidak boleh dimakan oleh gadis atau anak muda. Karena apa? Kalau kebanyakan brutu nanti dia bisa bodoh. Kenyataannya, faktanya sebenarnya bukan seperti itu. Biarkan jadi jangan sampai anak itu makan brutu. Karena apa? Brutu itu kan bagian belakang, bagian kotor, ya kan? Nah, jadi jangan sampai kotor-kotor itu dimakan oleh si anak. Biarkan si kotor-kotornya ini dimakan oleh orang tua. Saya, Bu. Siapa? Karen. Ya, apa Seren? Biasanya diambil di bagian mana, Bu? Apa itu? Kaldu ayam. Kaldu. Oh, bikin kaldu. Kalau bikin kaldu, bagian mana yang mau diambil? Yang dipakai untuk buat kaldu? Ya, Nah, Bu. jadi gini, ya pertanyaan yang bagus Seren. Jadi, untuk bikin kaldu atau bikin stok, itu biasanya digunakan adalah tulang dari si ayam. Jadi kan kamu tadi lihat kan di video itu kan lihat tadi ada beberapa tulang yang tidak terpakai di western. Nah, kemudian kalau western itu diambil dagingnya saja. Nah, untuk tulang-tulangnya itu dimasak sebagai kaldu atau stok. Tuh. Ya. Ada lagi ditanyakan? Saya, Bu. Apa Jeng? Kalau misalnya bagian sate itu apa daging yang mana, Bu, yang digunakan? Daging Oke. ayam yang mana? Bagian Ya. yang mana? Ya, siap. Sip. Pertanyaan yang bagus. Ini Ajeng ini seneng makan sate ya. Ajeng suka makan sate nih kayaknya. Jadi sate ayam ya Ajeng ya. Nah, jadi sate ayam itu digunakan adalah dagingnya saja. Dia biasanya kan kalau di sate, di tusukan sate itu kan ada 3 atau 4 ya. Yang pertama yang di atas itu biasanya dia daging. Daging diambil dari dada. Karena dada itu kan banyak dagingnya. Jadi dia ambil dada. Terus yang tengahnya atau yang bagian kedua itu biasanya kulit. Tahu kulit? Kulit si ayam? Nah, kulit ayam itu ditusukkan ke dalam sate. Nah, fungsinya apa? Kalau si kulit itu kena api atau kena bara api, dia pasti akan mengeluarkan minyak. Nah, minyaknya itu yang bikin aroma. Kadang kalau kita lewat di orang jualan sate itu kan baunya kan enak. Baunya harum. Nah, itu dari si minyaknya si ayam. Minyaknya kulitnya ayam itu tadi. Ada yang Bu, mau tapi ditanyakan? kan ada yang pakai jeruan juga gitu, Bu. Oke, ya boleh. Kalau mau pakai jeruan pun juga enggak apa-apa. Tambah dengan bumbu-bumbu rempahnya. Jadi kacang itu atau mungkin bawang putih yang dikasih minyak, kemudian kan biasanya dicelup-celupkan kan kalau masak sate itu kan dicelup-celupkan. Nah, celup-celupannya itu adalah bawang putih yang dicincang atau diulek, digerus, itu ditambah dengan kecap. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya, tebak gambar. Siapa yang bisa langsung sebutkan nama, ya, nanti Ibu langsung masukkan di nilai. Oke, kita mulai. Nomor 1, siapa yang bisa? Gambar berikut memiliki lapisan daging yang cukup tebal dan tulangnya sedikit. Disebut potongan
Siapa yang Saya, bisa? Bu. Siapa? Saya, Sebutkan nama. Ajeng. Ajeng. Apa, Jeng? Paha atas, ting. Oke. Kita coba ya, apakah Ajeng jawabannya betul? Dapat apa, Ajeng? Dapat senyum, Bu. Oke, berarti kalau senyum jawabannya adalah betul. Jadi ini bagiannya adalah paha atas. Berikutnya, nomor 2. Gambar ini merupakan potongan drumstick yang artinya? Saya Bu Sharon. Oke, Sharon, jangan rebutan, gantian. Oke, siapa? Sharon. Apa jawabnya, Ren? Yang D. Paha? Yang D Bu. Paha bawah. Paha bawah atau paha atas? Sharon. Sharon, paha atas apa Iya. bawah? Gak kedengaran pun saya jelek. Paha bawah atau paha atas? Paha bawah kayaknya. Oke, Ibu klik ya. Oke, dapat apa, Sharon? Senyum Bu. Oke, berarti betul jawabannya. Ayo, nomor 3. Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Siapa namanya? Arista Bu. Arista. Oke, jawabnya apa, Arista? Heart jantung ayam Bu. Oke, betul. Heart, jantung, ayam. Masih mau ngegame lagi? Masih Bu. Masih, oke ya. Jadi kita ke evaluasi ya. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini, nanti Ibu kirim linknya ini. Linknya di Kahoot ini, di handphone, di grup WA ya. Nah, 10 menit lagi, Ibu akan mengetahui hasilnya. Siapa yang mendapatkan nilai tertinggi. Ya. Ya, Ibu kirim sekarang ya. Ya. Oke, bentar. Ibu kirim sekarang ke grup WA kalian. Sudah? Sudah? Linknya sudah Ibu kirim? Ya, silakan. Oke, silakan mengerjakan sekarang. Mulai sekarang kalian kerjakan. Nilainya yang paling tertinggi. Terima kasih kalian sudah mengikuti challenge-nya Kahoot. Nah, itu kan seru kan? Nah, minggu berikutnya akan kita lakukan challenge-nya lagi ya. Nah, diskusi, Ibu nanti akan kirim di Google Classroom diskusinya tentang kalian harus ke pasar ya. Jadi nanti kalian ikut ibu kalian ke pasar untuk membeli bahan yang namanya ayam, kemudian kalian potong-potong si ayam itu sesuai dengan yang sesuai tadi sudah dipraktekkan dan sudah saya jelaskan tadi potongan-potongannya ya. Nah, sebenarnya kalau ini kita luring atau kita bertatap muka, ini kita lakukan di kelas, kita bareng-bareng potong-potongnya. Tetapi karena ini sekarang kita daring, jadi kalian belajarnya di rumah. Nah, jadi dengan biaya sendiri di rumah ya. Kalau di sekolah nanti kita sediakan si ayamnya. Cuman karena kita sekarang lagi jauhan, jadi kalian nanti ke supermarket atau ke pasar beli ayamnya. Ayam utuhnya. Nah, kalau misal Bu, saya keberatan karena harga ayamnya mahal. Boleh enggak patungan dengan teman? Boleh. Ya, jadi silahkan nanti kamu dalam satu kelompok itu ada 2 atau 3 siswa. Nah, nanti kamu patungan beli ayam di pasar atau swalayan, kemudian kamu potong bareng-bareng. Nah, ya, kemudian kamu dokumentasikan atau videokan atau fotokan terserah, kemudian dikirim di kantongnya Google Classroom-nya itu yang Ibu sudah siapkan nanti. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak, baik.
Oke, selesai pembelajaran hari ini ya. Kita akhiri. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri, kita simpulkan dulu dari pembelajaran hari ini. Kok sudah pada tutup wajah semuanya ini? Pipit mana Pipit? Pipit, Arista, Ratih. Kok sudah tutup wajah? Ayo. Nah, munculin lagi wajahnya Pipit, Ratih. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan dari pembelajaran tadi ayam tentang apa? Siapa yang bisa? Kriteria memilih ayam yang baik. Iya, betul. Apa? 1. Mempunyai badan yang besar dan montok. 2. Dagingnya segar. 3. Kulitnya segar, putih rata dan tidak ada kemerahan merata. 4. Ayam yang tua memiliki sisik di kaki dan mempunyai tail. 5. Taji. Memiliki tajil. Ulangi. 5. Memiliki mata yang segar dan cerah. Itu ya, jadi kalau kamu memilih ayam, itu tadi sudah disebutkan oleh Ajeng. Kemudian Ibu tambahin, untuk penyimpanan di itu ada 2, masuk di freezer atau dimasukkan ke dalam refrigerator. Kalau di refrigerator itu hanya bertahan 1-2 hari, tetapi kalau untuk di freezer itu bisa 1 minggu, ya. Batas maksimalnya adalah 1 minggu. Jadi biarkan si ayam itu mengeras, kalau dimasukkan freezer kan keras jadi es batu. Nah, kemudian kalau mau dimasak atau diolah itu harus ditaruh di dalam suhu ruangan, kemudian dikasih atau direndam air boleh. Tuh, baik. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita melakukan doa penutup agar pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yuk, Sharon dipimpin doa, Ren. Sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa pada agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Nak sudah mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Kalian tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan keluyuran kemana-mana, tetap berada di rumah, patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar harus pakai masker, ya, hand sanitizer-nya dipakai terus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.